Shalom saudaraku, inilah sapaan gembala GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Saudaraku, Yoel 2 ayat yang ke-13 mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudaraku, pernahkah Anda meminum kopi saset? Apakah Anda peminum kopi saset? Maksudnya setiap hari tanpa kopi saset rasanya ada yang kurang begitu. Pernahkah Anda perhatikan kandungan dari kopi saset itu? Biasanya di belakang bungkusnya, saudara-saudara. Perhatikan, saudaraku, apakah benar kopi saset yang Anda minum itu mengandung 100% biji kopi? Atau jangan-jangan hanya sekian persen, nggak nyampe 50 bahkan perisa kopi. Beda loh antara kandungan biji kopi asli dengan perisa kopi. Perisa kopi punya arti aroma, warnanya, rasanya seperti kopi, tetapi bukan kopi, saudara-saudara. Ini menarik, saudaraku. Dan sungguh ironis karena banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi saset karena harganya yang murah, penyajiannya mudah gitu ya. Sedangkan Indonesia adalah penghasil kopi terbesar di dunia. Dan kualitasnya juga termasuk yang terbaik di dunia, saudara-saudara. Jadi sangat ironis jika masyarakat meminum kopi yang bukan kopi asli, perisa kopi. Padahal kita menghasilkan kopi asli yang kualitasnya sangat bermutu sekali di level dunia, saudara-saudara. Nah, ini juga terkait dengan relasi kita kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Apakah cinta yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita sajikan kepada sesama adalah cinta asli atau cinta saset? Cinta saset maksudnya rasanya seperti cinta, tetapi bukan cinta. Nampaknya cinta, tetapi bukan cinta ternyata. Kita tidak tahu motivasi isi hati seseorang, bukan? Maka Yoel 2:13 mengingatkan betapa pentingnya pertobatan hati kita. Koyakkanlah hati, jangan pakaian. Memang simbol mengoyakkan pakaian adalah simbol pertobatan yang dihayati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara-saudara. Dan Yoel menyatakan sebuah nubuatan, saudaraku, bagaimana Allah yang akan memberikan penghukuman bagi bangsa Israel seperti waktu zaman mereka akan keluar dari Mesir. Kita mengenal ada wabah belalang. Yoel menggambarkan bagaimana murka Tuhan akan hadir bagaikan wabah belalang, namun bukan belalang, tapi pasukan yang akan menghancurkan bangsa itu, saudara-saudara. Maka Yoel menasehatkan kepada orang banyak pada waktu itu untuk mengoyakkan hati. Bukan pakaian. Bukan hanya tampak luarnya, tapi isi hati yang terdalam. Kita tahu betul bahwa konteks perjanjian lama, dosa terbesar mereka adalah menyembah ilah lain, saudara-saudara. Maka, saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita juga dengan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah mencintai Tuhan dengan hati yang 100% orisinil dari dalam diri kita? Apakah kita menyajikan cinta yang orisinil? Iman kita kepada Tuhan apakah sudah 100%? Atau baru nampaknya seperti beriman, nampaknya seperti mencintai Tuhan, tapi ternyata isi hatinya tidak? Tentu ini terkait dengan masa prapaskah yang sedang kita hayati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berpuasa, berdoa, beramal seringkali menjadi kedok saja, menjadi ritual semata. Nampak luar orang melihat, wah bagaimana ritual kita di tengah abu-abu, menorehkan abu, kita post di media sosial gitu ya. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, bahwa kita mencintai Tuhan, tapi ternyata hatinya tidak. Nah, maka kita perlu introspeksi diri masing-masing. Apakah benar kita sudah menyatakan cinta, iman kita benar-benar dari dalam hati kita? Yang akhirnya terpancar keluar, bukan sebaliknya. Orang melihat luar kita, lalu coba menilai isi hati kita. Harusnya yang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, saudara-saudara.
Nah, saudaraku, firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sabar loh. Menunggu. Saat kita menghayati Rabu Abu, kita menghayati sebuah pertobatan kemanusiaan dan kefanaan kita, saudara-saudara. Tuhan sangat merindukan dan menantikan pertobatan dan berbaliknya manusia kepada jalan yang benar. Mengikuti firman dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sabar, saudaraku, menantikan kita untuk berbalik. Dan bahkan kasih setianya itu lebih melimpah dibandingkan murka atau hukumannya. Maka kita di sini melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan. Dan di momen Prapaskah ini mari kita jalani masa pertobatan kita yang mungkin tidak singkat, tidak mudah. Tapi biarlah proses itu dapat kita nikmati dan kita lalui. Kita berubah seturut dengan kehendak Allah. Dan pelan-pelan mungkin awalnya kita menyajikan cinta yang tidak orisinil kepada Tuhan dan sama kita, tapi perlahan namun pasti kita menyajikan cinta yang orisinil, cinta yang sebenarnya kepada Tuhan dan sesama kita. Jangan sampai, saudaraku, kita justru mencintai orang terdekat kita dengan cinta saset. Bukan cinta, rasanya seperti cinta tapi ternyata tidak cinta, saudara-saudara. Yuk kita sajikan cinta yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Berikan tenaga, pikiran, energi, kemampuan kita, pengorbanan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.